Belakangan ini akun Twitter Bjorka @bjorkanism tengah jadi sorotan karena membongkar dalang pembunuhan aktivis Munir. Tak hanya itu, ia juga bahkan mengungkap banyak hal terkait permasalahan yang ada di tanah air. Salah satunya membocorkan data pribadi orang yang disebutnya sebagai dalang pembunuhan Munir. Hacker Bjorka menjelaskan bahwa dalang dari pembunuhan Munir adalah Muhdi Purwo Pranjono. Kronologi di balik pembunuhan Munir itu diungkap oleh Bjorka tepat sebelum akun Twitter dan Telegramnya ditutup oleh pihak platform. Berikut ini beda versi kronologi pembunuhan Munir versi Bjorka dan hasil putusan sidang. Dilansir dari Telegram, Bjorka menjelaskan bahwa dalang dari pembunuhan Munir adalah Muhdi Purwo Pranjono. Muhdi memang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian pada 19 Juni 2008. Pada saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka, ia juga dicurigai memiliki motif sakit hati terhadap Munir. Keberanian Munir untuk menyuarakan permasalahan keterlibatan tim Mawar dalam penculikan sejumlah aktivis berdampak pada karir Muhdi yang kala itu menjabat sebagai Kopassus tim Mawar. Akhirnya karir Muhdi pun sempat diberhentikan karena masalah tersebut. Alasan tersebut pun disampaikan dan ditegaskan kembali oleh Bjorka. Bjorka menjelaskan bahwa Muhdi menggunakan Polikarpus yang saat itu juga merupakan jaringan non-organik BIN untuk membunuh Munir. Pasalnya, saat itu mereka mengetahui bahwa Munir akan terbang ke Belanda menggunakan Garuda Indonesia. Selepas itu, Polikarpus mulai bergerak untuk ditetapkan sebagai keamanan penerbangan agar dirinya bisa masuk ke pesawat manapun termasuk pesawat yang nantinya akan digunakan oleh Munir. Polikarpus pun membuat surat rekomendasi kepada PT Garuda Indonesia untuk menetapkannya sebagai pihak keamanan menggunakan komputer yang terletak di ruang staf di Deputi 5 BIN. Dalam proses pembuatan surat tersebut, Budi Santoso dari BIN pun mengetahuinya. Budi Santoso juga bersedia mengoreksi surat tersebut karena mengetahui Poli adalah jaringan non-organik Muhdi. Poli kemudian membawa surat itu ke kamar Muhdi. Selang beberapa hari, Poli memberitahu soal dirinya diberi tugas oleh Muhdi Purwo Pranjono untuk membunuh Munir kepada Budi Santoso. Poli akhirnya ditugaskan sebagai staf keamanan perusahaan seperti yang diminta. Selanjutnya, Poli menelepon ponsel Munir yang diterima Suciwati untuk menanyakan kapan Munir akan berangkat. Maka pada Senin malam, Poli berhasil menerbangkan pesawat bersama Munir yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Pukul 23:32 waktu Indonesia Barat, setelah terbang sekitar 120 menit, pesawat mendarat di Bandara Changi, Singapura. Munir menunggu Poli yang memesan 2 minuman yang salah satunya sudah diberikan racun arsenik kepada korban. Munir menghabiskan minuman yang diberikan Poli. Selanjutnya Munir kembali ke pesawat untuk melanjutkan penerbangan. Sementara itu Munir meninggal 2 jam sebelum pesawat mendarat di atas langit Rumania di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Berdasarkan hasil otopsi pihak berwenang Belanda, tubuh Munir mengandung 3,1 mg racun arsenik. Ada proses pengadilan dalam kasus ini, namun tabir misteri tidak pernah terungkap dengan jelas. Sementara itu, berdasarkan hasil putusan sidang, Muhdi dinyatakan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Munir.